Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oke, gimana episode pertamanya? Udah buat makin penasaran belum? Kalau makin tertarik, ikutin terus ya maraton film ini. Tapi kalau udah bosen, ya udahlah, bodo amat. Kalau gitu ya udah deh, langsung aja kita masuk yuk ke cerita. Cerita dibuka dengan kumpulan anak berbakat atau siswa The Gift yang sedang berdiskusi di ruangan komputer. Semua masih bingung mengenai segala yang terjadi. Kecurigaan utama yaitu sekolah menjadikan mereka kelinci percobaan. Wave menunjukkan sesuatu pada teman-temannya. Ia telah menghack kamera laptop milik Pak Guru, yang mana ada Pak Pom bersama Pak Direktur sekolah sedang rapat. Pak Pom menceritakan tentang Wave, siswa pertama yang menemukan potensinya sebagai hacker. Wave bisa mengendalikan komputer, juga alat elektronik lewat sentuhan. Artinya, Wave tak bisa mengendalikan secara jarak jauh. Harus ada sentuhan terlebih dahulu, semisalnya flash disk yang sudah pernah disentuhnya, lalu digunakan pada komputer lain. Anehnya, Pak Direktur sadar akan sesuatu. Para murid pasti menguping pembicaraan kita, ucapnya. Orang tua itu langsung menghadap komputer Pak Pom. Pak Direktur memuji Wave, lalu dugaannya semua anak berbakat pasti sedang berkumpul. Kalian bukan kelinci percobaan kok. Semua makhluk mengalami evolusi. Ada kekuatan spesial terletak di otak manusia. Sekolah mengirim gelombang sonik yang sudah dirancang untuk menemukan orang-orang seperti kalian. Terjawablah sudah suara yang ada di speaker pada waktu itu. Potensi kalian akan bangkit setelah hari ini. Para guru akan siap mendorong potensi kalian hingga batasnya untuk kebaikan umat manusia. Lalu Pak Direktur mematikan layar komputer. Om muncul dari bawah. Sejak tadi, dia rupanya numpang tidur di lantai dan mendengarkan segalanya yang terjadi, ucapnya sambil bertingkah kocak. Bu Guru menunggu para murid yang sedang mengerjakan kuis. Lain halnya dengan Om yang tak peduli, malahan ia asik menggambar, lalu memandang ke jendela. Dari bagian luar, ada seorang siswa yang memandang ke arahnya. Saat itu juga, Bu Guru meminta Om mengumpulkan tugas. Bocah itu pun banyak beralasan aneh, yang padahal belum mengerjakan tugas. Syukurnya, Om menggunakan lencana siswa berbakat, maka Bu Guru bersikap spesial kepadanya. Kelas GIP sudah dimulai. Pak Guru menjelaskan beberapa teori. Om yang mau mencatat materi, kehilangan pulpennya, dan ingin pinjam pada Peng. Sayangnya, Peng sudah tak ada pen lagi. Akhirnya si Namtan, nama siswa berponi kacamata, meminjamkan pulpen padanya. Tiap orang memiliki potensi berbeda. Potensi berasal dari karakteristik, tingkah laku, juga perilaku kalian. Dan rupanya, Pak Pom juga mantan siswa berbakat. Tapi untuk sekarang, ia meminta mereka menunjukkan potensinya masing-masing. Dimulai dari Pun, siswa dengan hoodie hitam ini merupakan seorang perfeksionis. Kemampuannya adalah untuk mengcopy skill orang lain. Ia bisa melakukannya dengan sekali lihat saja. Dua kembar ini adalah Jack dan Joe. Kemampuan mereka adalah untuk terhubung satu sama lain. Mereka bisa bertukar informasi tanpa menggunakan panca indera. Yang berponi ini adalah Namtan. Kemampuannya lumayan keren sih. Dapat melihat masa lalu seseorang melalui objek yang disentuhnya. Gokil nggak tuh? Lalu ini Wave, si hacker. Kemampuannya tak perlu dijelaskan lagi. Hingga tibalah giliran Om yang sedang minum. Apa tuh? Kayaknya iklan sih. Nah, dia ini diminta Pak Guru untuk memamerkan kemampuannya. Dengan gaya konyol, Om mengaku kalau belum menemukan kemampuannya. Ia menduga melawak adalah potensinya. Kemudian ia mengejek Wave yang membuat sisi kelas tertawa. Tapi Wave malah murung, sepertinya marah. Om sebenarnya juga takut kalau suatu saat Wave akan balas dendam padanya. Di kantin, Namtan datang dan meminta pulpennya kembali. Rupanya Om lupa di mana pulpen itu berada. Namtan menjadi kesal sebab pulpen itu sangat berharga baginya. Lalu ia pergi. Tak lama setelahnya, orang yang tadi memandang dari luar jendela datang. Siswa itu bernama Volk. Ia adalah teman Om dan langsung saja menitipkan sebuah tas sekolah kepada Om. Lalu Volk pergi dengan kondisi tergesa-gesa. Peng dan Om penasaran dengan apa yang terjadi. Lalu Om membuka isi tas itu yang ternyata isinya adalah kunci jawaban ujian sekolah. Dari kejauhan rupanya ada Bulada yang sudah melihat ke arah mereka. Lalu dengan panik, Peng menyuruh Om untuk menyembunyikan tas tersebut. Tapi sudah terlambat. Bulada berada di depan mereka dan meminta tas tersebut untuk diperiksa sebab ada sesuatu yang dicuri dari sekolah, ungkapnya. Om sangat ketakutan, lalu tasnya diambil dengan paksa dan Bulada sepertinya merasa bersalah. Ternyata tak ada barang yang aneh di dalam tas itu. Bulada pun pergi. Hidung Om
mengeluarkan mimisan sambil dirinya dan Peng kebingungan kemana hilangnya kunci jawaban tadi. Di momen ini pula mereka pun sadar apa bakat dan potensi yang ada di dalam diri Om. Dugaan mereka benar. Om menunjukkan kemampuannya pada semua orang di kelas, yakni menghilangkan benda. Om berhasil menghilangkan tutup botol, dan dengan bangga ia memuji dirinya sendiri dengan sebutan Om Kadabra. Sayangnya, Om tak bisa mengembalikan benda yang sudah menghilang, dan ternyata Pak Pom sudah menduga hal seperti ini. Lantas ia meminta Om datang ke kantornya untuk berlatih mengembalikan objek yang sudah dihilangkan. Karena Pak Pom takut suatu saat nanti Om menghilangkan dirinya sendiri. Menyebalkannya, Om malah meremehkan perkataan Pak Guru, yang langsung Pak Pom menegaskan sekali lagi, kalau setiap potensi ada sebab dan akibat. Jika tak digunakan dengan baik, akan muncul masalah, ucapnya dengan nada serius. Om rupanya menyiapkan pulpen baru untuk menggantikan pulpen hilang milik Namtan, dengan harapan masalahnya selesai. Tapi Peng tak suka dengan sikap Om yang terlalu santai. Malahan, Om seakan tak peduli dengan perbuatannya. Sekali lagi, Peng menasihati Om. Mungkin saja pulpen itu pemberian orang spesial Namtan, sehingga sangat berarti baginya. Kalimat ini pula berhasil meluluhkan hati Om, dan tak sengaja kontak pensil miliknya bergetar, yang dilirik oleh Peng. Obrolan mereka terganggu setelah banyak sisi perempuan histeris melihat foto dibanding sekolah. Itu adalah Folk, siswa paling populer di sekolah mereka. Dulu, aku dan Folk berteman sewaktu SMP. Aku tak punya teman, jadi gabung gengnya. Dia selalu membuatku dalam masalah dan melakukan hal-hal buruk. Untungnya di sekolah ini kami tak sekelas, jadi kami tak berteman lagi, ucapnya sambil berdiri dan terlihat marah. Rupanya Om bukan marah, tapi dia mau ke toilet. Hati Peng pun langsung merasa tenang. Sialnya lagi, di dalam toilet, Folk mendatanginya dan langsung mengancam Om agar segera memberikan tasnya. Tapi Om berkata kalau tasnya sudah hilang. Folk harus mendapatkan nilai di atas 60 pada ujian mendatang, atau rambutnya akan dipotong. Untuk itu, Om harus mendapatkan kunci jawaban tersebut sebelum ujian tiba. Gobloknya, Om malah bercanda, membuat Folk sangat marah, yang langsung mendekatkan tangan Om kepada uap panas dan membuatnya kesakitan. Om menemui Pak Guru, berbicara tentang kemampuannya. Pak Guru curiga sesuatu sebab Om bertingkah sangat aneh hari ini. Akhirnya, ia menceritakan semua kejadian kepada Pak Pom. Suatu hari, Folk dipanggil menghadap Bu Lada bersama seorang guru. Rupanya rambut Folk akan dipotong oleh Bu Lada. Siang harinya, Om sedang pipis di toilet. Saat bersamaan, Folk sudah ada di sampingnya dan langsung saja ia menghajar Om karena rambut Folk sudah rusak sekarang. Folk sangat marah, ia menghukum dan menyiksa Om berkali-kali tanpa adanya perlawanan sekalipun dari Om. Hingga suatu momen, Om sudah tak tahan. Tak sengaja, ia menggunakan kekuatannya kepada Folk. Besok harinya, sekolah sudah ramai dengan gosip mengenai Folk yang menghilang. Sampai-sampai masuk ke berita panas di media sekolah mereka. Selain itu, katanya ada suara aneh dari toilet laki-laki. Mungkin saja itu hantu, kata si presenter sekolah. Berita itu didengar oleh Clarin, salah satu anak berbakat di dalam kelas. Sebelum mengajar, Pak Guru bertanya apakah anak-anak ada yang melihat siswa bernama Folk. Tapi tak ada satupun yang menjawab. Tiba-tiba saja Webb berkata kalau ia melihat Om bersama Folk masuk ke dalam toilet laki-laki bersama. Agar lebih jelas, Webb menghack CCTV. Di sana tampak dengan jelas kalau Om keluar dari toilet dengan keadaan yang sangat kacau. Terungkaplah apa penyebab Folk menghilang, yakni si Om yang telah menggunakan kekuatannya. Tak tahan dengan keadaan yang semakin kacau, Om berlari keluar kelas. Saat itu juga, Namtan melihat kotak pensil Om yang terjatuh. Di dalamnya ada pulpen milik Namtan. Peng menyusul Om di dalam ruangan komputer. Ia mencoba memujuk Om yang masih menyesali perbuatannya. Sejujurnya, Om bingung bagaimana cara mengontrol kekuatan baru ini. Namtan datang menyusul. Ia menceritakan apa yang terjadi kalau pulpennya sudah kembali. Otak cerdas Peng langsung paham kalau objek yang dipindahkan oleh Om tidak menghilang, melainkan pindah tempat. Tapi mereka memang tidak bisa melihatnya. Ketiga anak itu pergi ke toilet tempat Folk menghilang. Terpikirkanlah pula oleh Peng cara mengembalikan sesuatu yang sudah hilang, yakni dengan merasa menyesal. Dan Om harus menginginkan objek itu kembali. Bocah itu mencoba cara yang disarankan oleh Peng berkali-kali. Namun tetap saja tak terjadi apa-apa. Malahan Om sempat-sempatnya bercanda. Peng langsung marah
dan sadar sesuatu kalau Om begitu kesal kepada Fogg sebab Fogg sering membuatnya dalam masalah. Kau tak pernah peduli pada apapun. Waktu guru menyuruhmu serius, kau malah main-main. Ketika kau menghilangkan pulpen orang, kau malah tak peduli. Dan sekarang temanmu hilang, kau malah merasa bodoh, ungkap Peng sangat marah. Om pun menangis, lalu mengakui segalanya kalau ia memang tak menginginkan Fogg kembali. Dia pasti punya sisi baik yang kau lupakan, ucap Peng lagi. Adegan kembali saat Om masih SMP. Rupanya ia dijauhi teman-teman sekelas karena sikapnya yang aneh. Fogg menghampirinya dan langsung ngomong blak-blakan mengenai sifat Om yang buruk yang langsung membuat Om sedikit berubah. Karena itu juga mereka bisa berteman dengan baik. Om langsung saja menyesali perbuatannya dan meminta maaf berkali-kali, berharap kalau Fogg kembali. Setelah sekian lama, sepertinya teknik itu berhasil. Fogg berhasil muncul dari salah satu pintu toilet bersamaan Pak Guru yang datang. Mereka pun bersama-sama menopang Fogg ke ruangan kesehatan. Akhir cerita, Om sudah sadar akan kemampuannya dan akan berusaha menggunakan itu untuk kebaikan. Tapi tetap saja, perilaku menyebalkannya tak berubah. Suatu saat, Om bertemu Fogg di lorong sekolah. Anehnya, Fogg tidak mengenali Om sama sekali. Ia pun menjadi bingung dan timbul pertanyaan besar. Apakah ini efek yang terjadi jika Om menggunakan kekuatannya kepada manusia? Dan Peng tiba-tiba saja datang. Om pun mengalihkan pembicaraan dengan cara memamerkan peningkatan potensinya, namun tak berhasil. Om masih belum bisa secara sempurna mengontrol kekuatannya. Dan sekali lagi ternyata Om sudah menghilangkan pulpen milik Peng. Setelahnya, The Gift episode kedua akhirnya selesai.